Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi di pagi hari, kopinya tumpah di atas kursi. Perkenalkan saya Ade Kartika Putri akan membahas analisa standar dan strategi keamanan informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai penerapan standar dan strategi keamanan informasi studi kasus di tempat saya bekerja, yaitu KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Latar belakang pembahasan ini adalah sebagai berikut. DJP mengelola data dengan sensitivitas tinggi, mulai dari data identitas, transaksi keuangan, hingga aktivitas ekonomi wajib pajak. Data ini memiliki nilai strategis bagi negara, sehingga ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, maupun ketersediaannya dapat mengganggu operasional sekaligus menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, DJP menerapkan standar pengawasan yang berlapis, berdasarkan tiga prinsip utama keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Pendekatan yang digunakan DJP mengacu pada prinsip defense in depth, yaitu perlindungan berlapis melalui tiga aspek: administratif berupa kebijakan dan SOP, teknis berupa role-based access control, log access, dan audit trail, serta fisik berupa keamanan ruang server, UPS, dan perangkat TIK. Pendekatan ini penting karena sebagian besar insiden keamanan disebabkan oleh human error dan penyalahgunaan akses, bukan semata kelemahan teknologi. Standar pertama adalah kebijakan pengendalian hak akses data yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2022 tentang kewenangan akses data perpajakan pada sistem Cortex. Akses diberikan berdasarkan peran melalui role-based access control dan seluruh aktivitas akses direkam dalam data log akses sebagai dasar audit trail. Kebijakan ini diperkuat dengan pengawasan berbasis risiko oleh unit kepatuhan internal yang menganalisis kesesuaian pemanfaatan hak akses melalui sensus dan sampling data log. Apabila ditemukan penyimpanan, UKI menelusuri akar masalah dari aspek proses, people, dan teknologi, lalu merekomendasikan perbaikan SOP maupun pembinaan pegawai. Standar kedua adalah pemantauan kepatuhan perangkat melalui inspeksi mendadak terhadap komputer dan laptop kantor, mencakup aspek teknis seperti password dan antivirus maupun aspek perilaku seperti riwayat browsing dan instalasi aplikasi. Pendekatan ini bersifat preventif untuk mendeteksi kerentanan sejak dini. Standar ketiga adalah pemantauan aktivitas media sosial pegawai. Unit Kepatuhan Internal di KPP menelusuri dugaan pelanggaran kode etik di media sosial untuk mencegah risiko social engineering dan menjaga reputasi organisasi dengan tetap memperhatikan keseimbangan terhadap hak privasi pegawai. Standar keempat adalah pengendalian permintaan data melalui virtual machine. UKI memantau infrastruktur VM, aplikasi pendukung, dan penggunaan perangkat penyimpanan eksternal, guna memastikan pengendalian risiko dilakukan sejak awal proses bisnis, bukan hanya pada dataset akhir. Standar kelima adalah pengamanan infrastruktur teknologi informasi secara fisik, seperti prosedur mematikan perangkat pada saat libur panjang dan standar operasional ruang UPS. Aspek ini penting karena banyak gangguan sistem justru berasal dari faktor non-siber, seperti listrik dan suhu ruangan. Jika dipetakan pada CIA Triad, kebijakan hak akses dan pemantauan log didukung aspek confidentiality, pengawasan aktivitas pegawai, media sosial, dan audit trail mendukung integrity, sedangkan UPS, antivirus, dan pengamanan infrastruktur mendukung availability. Hal ini menunjukkan bahwa strategi DJP tidak hanya melindungi data, tetapi juga menjamin keandalan layanan perpajakan laut secara berkelanjutan. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ancaman siber yang terus berkembang seiring adopsi kecerdasan buatan dan computing. Oleh karena itu, direkomendasikan pembaruan kebijakan secara adaptif, penguatan security awareness culture, serta pelatihan berkala agar kepatuhan pegawai bersifat berkelanjutan, bukan sekadar formalitas. Sebagai kesimpulan, strategi keamanan informasi di Direktorat Jenderal Pajak telah menunjukkan pendekatan yang matang karena mengintegrasikan regulasi, teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia secara berlapis. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan organisasi yang hanya mengandalkan solusi teknologi tanpa penguatan tata kelola. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.